Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfredo dari kelas 6A, NIM 180702501. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang pengertian resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar atau express movement dari portofolio yang dimiliki oleh bank. Yang dapat memberikan bank resiko ini, instrumen pada produk bank itu adalah mata uang atau pasar, atau bisa disebut juga systematic risk atau localized risk. Sedangkan dari literatur, lain resiko pasar dari resiko pada posisi neraca itu dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan atau BTPN syariah. Selain itu, pengertian resiko pasar adalah resiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar itu, yang mana ilustrasinya harga pasar saham portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami perusahaan tersebut. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan resiko pasar adalah resiko yang timbul karena adanya perubahan harga pasar dari portofolio yang dimiliki oleh yang menimbulkan kerugian bagi bank tersebut. Nah, oke. Ada lagi proses identifikasi dan pengukuran risiko pasar. Identifikasi risiko pasar dilakukan untuk mengidentifikasikan risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik pengidentifikasian ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya peristiwa tidak diinginkan. Dan itu dalam identifikasi risiko dilakukan mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Oke, di sini mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet dan lainnya. Nah, ini beberapa contohnya untuk risiko-risiko tersebut. Ada beberapa teknik untuk terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contohnya nih, satu, kompor ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Apa merupakan sumber risiko? Kompor yang ditaruh dekat minyak tanah tersebut merupakan kondisi yang menandakan terjadinya kecelakaan. Bangunan bisa terbakar, merupakan exposing yang dihadapi perusahaan. Nah, itulah terjadinya menjadi kebakaran tersebut. Nah, merupakan peristiwa yang sangat merugikan bagi perusahaan. Nah, ini identifikasi semacam dilakukan ini melihat konsekuensi dari sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang merugikan. Pada beberapa situasi tersebut, risiko yang dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Kalau saya sebenarnya ini tidak standar, karena ini resiko sangat besar. Oke, lanjut. Sebagai contoh bank menghadapi resiko terutama adalah resiko kredit atau kemungkinan debitur tidak melunasi harganya. Untuk bank yang aktif melakukan perdagangan sekuritas, maka bank tersebut akan menghadapi resiko pasar. Setiap bisnis akan menghadapi resiko yang berbeda-beda karakteristik ya. Oke. Dalam mengukur resiko dan mengevaluasi resiko terdapat tujuan evaluasi. Resiko adalah untuk memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Jika kira memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka resiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur resiko tersebut. Ada beberapa teknik untuk mengukur resiko tergantung jenis resikonya tersebut. Sebagai contoh, kita memperkirakan probabilitas kemungkinan resiko atau suatu kejadian jelek terjadi. Dengan probabilitas tersebut, kita berusaha mengukur resiko. Sebagai contoh, ada resiko perusahaan terkena jatuhan meteor atau komet, tetapi probabilitas resiko yang perusahaan terkena atau 0,01%. Karena itu resiko itu tidak perlu
semacam itu sangat kecil. Ada resiko kebakaran dengan probabilitas misalnya karena probabilitas yang tinggi, maka resiko kebakaran perlu diberi perhatian ekstra. Contoh tersebut menunjukkan bahwa menggunakan teknik probabilitas kita bisa melakukan priorisasi resiko sehingga kita bisa lebih memfokuskan pada resiko yang mempunyai kemungkinan yang besar untuk terjadi. Oke, selanjutnya. Selain itu, resiko pasar yang timbul dari operasional bank telah diidentifikasi, diukur, dimonitor, dan dikelola terhadap berbagai potensi. Perubahan kondisi baik normal maupun krisis. Pengukuran dan pemantauan terhadap exposure resiko pasar dilakukan terhadap perubahan Beckman Rate Risk Backing Book. Identifikasi resiko Beckman Rate dimulai dari analisa atas sumber-sumber resiko Beckman Rate pada seluruh instrumen rate sensitif bank-bank pada posisi aset, kewajiban maupun off balance sheet yang dapat menimbulkan kerugian bank baik dari sisi earning maupun economic value-nya. Proses pengukuran dan pemantauan jika dilakukan terhadap mark to market yang dilakukan setiap bulannya. Sebagian bagi dari pemantauan risiko pasar baik terhadap surat berharga yang dimiliki bank. Selain itu dilakukan juga pemantauan terhadap counterparty limit. Oke, selanjutnya itu ada metode mitigasi resiko pasar. Resiko pasar untuk situasi keuangan muncul dalam bentuk pergerakan harga yang tidak baik seperti hasil resiko tarif pendapatan, tarif backback atau resiko tarif suku bunga, tarif penukaran asing atau resiko FX modal sendiri, dan harga komunitas. Resiko harga yang dimiliki dapat potensial atas nilai keuangan aset. Resiko yang berkaitan dengan pengurangan nilai pasar sekarang yang akan karena ada faktor yang berbeda, ada sebagai berikut. Oke, saya bacakan. Nomor 1 itu ada resiko markup. Bank syariah diandalkan pada resiko markup sebagai tarif markup mereka dipakai murabahah dan instrumen perdagangan keuangan lain ditempatkan waktu ketika tarif backman bisa berubah. Yang kedua itu ada resiko harga. Pada berkaitan dengan baik al-salam bank syariah dihadapkan pada penguapan harga komoditas selama periode waktu antara penyerahan komoditas sah penjualan komoditas tersebut. Yang ketiga itu ada resiko aset yang disewakan. Pada pelaksanaan ijarah, bank dihadapkan pada resiko market yang disebabkan oleh pengurangan nilai sisa aset yang disewakan pada akhir waktu sewa. Yang keempat adalah ada resiko VX. Pergerakan tarif pertukaran asing adalah resiko transaksi lain yang muncul dalam bentuk penangguhan perdagangan atas jumlah kontrak yang ditaruhkan oleh bank tersebut. Yang kelima itu ada resiko perdagangan sekuritas. Dengan adanya peningkatan pasar untuk obligasi Islam atau suku, banyak syariah menginvestasikan sejumlah asetnya dalam sekuritas pasar suku. Akan tetapi harga pada sekuritas pasar seperti yang dihadapkan pada keuntungan lancar pasar sekunder untuk sekuritas seperti mungkin tidak begitu liquid, dan karena bank syariah dihadapkan pada historasi penyimpangan harga dalam likuiditas. Oke. Penerapan manajemen risiko. Secara historis, penerapan manajemen risiko pada bank dalam hal ini BI sendiri baru mulai menerapkan perhitungan capital adequacy ratio atau CAR pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Bank syariah akan sangat sulit mengikuti konsep telah dianggap perbankan konvensional, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem yang mengembangkan teknik manajemen risiko. Di dalam pihak operasional bank syariah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sementara manajemen risiko secara umum, risiko yang dihadapi perbankan sama dengan yang dihadapi bank konvensional, dan risiko memiliki keunikan masing-masing tersendiri. Nah,
menambah kemungkinan munculnya resiko lain seperti fiduciary risk dan lain-lain. Fiduciary risk sebagai resiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksamanya dengan ketentuan syariah atau kelola manajemen. Oke. Sekian, terima kasih. Saya Alfredo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.